Chu Chaoyun tidak merasa senang mengalahkan raksasa ini, juga tidak merasa tidak nyaman dengan cara dia menyerang. Di mata Chu Chaoyun, semua sekte besar, jenius yang tak tertandingi, dan segala macam kemuliaan tidak layak untuk disebutkan. Xiao Chen memandang Liu Xiaoyun yang terbaring di atas panggung. Dia tidak memikirkan apakah Chu Chaoyun kejam atau tidak. Chu Chaoyun hanya menggunakan gerakan yang paling sesuai dengan situasi tersebut. Setiap kali Liu Xiaoyun dipukul mundur, dia akan meningkatkan kekuatannya sebesar 10%. Jika ini terus berlanjut, tidak ada yang tahu kapan ini akan berakhir. Siapa tahu, orang berikutnya yang mendapat masalah adalah Chu Chaoyun. Dan pemenang pertandingan ini akan berbeda. Melumpuhkan sementara anggota tubuh Liu Xiaoyun adalah solusi terbaik. Apalagi saat itu lawannya sudah membuat asumsi. Setiap kali, Chu Chaoyun memberi lawannya kesempatan untuk bangkit, tidak pernah menyerang sebelum lawannya berdiri. Oleh karena itu, Liu Xiaoyun berasumsi bahwa lawannya tidak akan pernah menyerang saat dia bangun, atau mungkin Chu Chaoyun tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Siapa tahu, Chu Chaoyun tidak hanya punya kemampuan untuk melakukannya, dia juga punya nyali. Dengan kesempatan yang tepat dan metode yang tepat, semuanya dapat diselesaikan dengan lancar. Karena dia sama, pendekar pedang jenius dari Sekte Bulan Matahari memelototi Liu Xiaoyun yang sangat tidak puas. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, mengingatkan dirinya sendiri, aku harus mengingat pelajaran ini. Saya tidak bisa lengah setiap saat atau meremehkan pendatang baru. Li Daoxuan, keturunan dari 8 klan bangsawan Li, yang terkenal dengan tombaknya, tersenyum dingin dan berkata, jika dia menggunakan kekuatan penuhnya lebih awal, dia tidak akan berada dalam kondisi seperti itu. Liu Xiaoyun terlalu memikirkan dirinya sendiri. Bai Qi, yang berada tidak jauh, merasakan hal yang sama. Pada akhirnya, Liu Xiaoyun kehilangan prioritasnya. Dia bahkan tidak bisa menghadapi pertandingan di hadapannya, namun dia ingin mempertahankan kekuatannya untuk menghadapi Xuan Yuan Zantian. Sima Lingxuan, yang berada di tribun penonton peserta unggulan, bahkan tidak mau melirik Liu Xiaoyun. Dia dengan dingin meludah, sampah. Setelah wasit mengumumkan hasil pertandingan, seseorang dari Sekte Pedang Salju Melayang datang untuk membawa Liu Xiaoyun pergi. Master Sekte Pedang Berkabut menyaksikan dengan senyum di wajahnya saat Chu Chaoyun perlahan berjalan mendekat. Kemudian, dia melirik Jiang Qi dari Paviliun Pedang Surgawi. Tetua Mistis Sword Sekte juga sangat senang. Chu Chaoyun mengalahkan Liu Xiaoyun yang sebelumnya berada di peringkat ke-10. Itu berarti Sekte Pedang Berkabut memiliki peluang untuk masuk 10 besar. Betapa kuatnya. Tanpa diduga, negara Qin besar yang tidak penting berhasil menghasilkan 2 kuda hitam. Pertama, Xiao Chen mengalahkan Gong Yangyu. Kemudian, Chu Chaoyun mengalahkan Liu Xiaoyun. Ini terlalu kebetulan. Liu Xiaoyun itu sangat menyedihkan. Dia membawa cita-cita mulia, ingin menantang Xuan Yuan Zantian. Siapa yang tahu bahwa sebelum mereka bertarung, dia akan dikalahkan. Yang paling penting adalah dia dikalahkan dengan sangat menyedihkan. Pamornya hilang. Dia bahkan tidak bisa berdiri lagi. Dia dipukuli seperti anjing mati. Para pendatang baru di kompetisi pemuda 5 negara ini terlalu kuat. Memang benar, zaman para jenius telah tiba. Pertama, ada Xuan Yuan Zantian yang berani menantang Sima Lingxuan. Lalu, kita memiliki Xiao Chen dan Chu Chaoyun. Akhirnya, setelah mereka ada orang-orang seperti Lin Fei. Bagaimanapun, ini hanyalah sebuah kompetisi. Pemenangnya adalah Raja. Chu Chaoyun menang dengan cara yang lugas dan jujur, tidak ada yang akan menjelek-jelekannya. Mereka hanya mengeluh bahwa generasi muda pendatang baru tumbuh terlalu cepat. Di zaman yang megah ini, jika seorang veteran tidak berhati-hati, mereka mungkin akan kehilangan gengsinya dan menjadi batu loncatan bagi para pendatang baru, sehingga pendatang baru tersebut bisa meroket menuju ketenaran. Yang kuat keluar dalam jumlah besar, seperti bintang yang berkelap-kelip di langit. Ketika mereka bersaing untuk mencapai puncak, jika tidak kejam atau intens, itu bukanlah zaman para jenius. Kompetisi berlanjut. Keturunan yang tersisa dari 8 klan bangsawan selain Sima Lingxuan semuanya bertarung dalam pertandingan mereka. Hal ini memungkinkan orang banyak untuk melihat sikap anggun dari keturunan Kaisar Bela Diri. Keturunan klan Li terkenal dengan tombaknya. Tombaknya bergerak seperti naga banjir yang keluar dari laut. Saat dia menggerakkan tombaknya, terdengar seperti auman naga yang mengamuk. Keadaan airnya yang luas membuat semua orang merasa potensinya tidak terbatas. Wang Quan, keturunan klan Wang, menggunakan cambuk hitam.
Cambuk itu sangat tidak terduga, itu dapat diubah dan dapat bervariasi antara lunak dan keras. Bahkan berhasil meninggalkan bekas yang dalam di Wind Cloud Arena. Ada juga Beiming Sang dari klan Beiming. Dia menggunakan teknik palem yang tak tertandingi. Bahkan Baizan dari Paviliun Bulan Jahat tidak bisa bertahan lebih dari 5 gerakan melawannya. Ketika orang-orang ini melangkah ke ring duel, mereka tidak terkalahkan. Pada penyisihan babak kedua ini, mereka tidak menemui lawan yang bisa mengalahkan mereka. Kekuatan yang mereka tunjukkan agak menekan ketenaran Xiao Chen dan Chu Chaoyun, para pendatang baru. Namun, yang paling menarik perhatian adalah Bai Qi dari klan Bai. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa teknik pedang indah yang dia tunjukkan mencapai kesempurnaan. Bai Qi adalah runner-up pertama pada kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Kerumunan jelas bisa merasakan bahwa dia lebih kuat daripada keturunan klan bangsawan lainnya. Satu-satunya penyesalan orang banyak adalah tidak ada yang bisa memaksa Bai Qi menggunakan teknik pedang 4 musim yang ingin mereka lihat. Di satu sisi, ini juga membuktikan kekuatan Bai Qi. Tanpa menggunakan teknik pedang 4 musim, dia sudah begitu kuat. Jika dia menggunakan teknik pedang 4 musim, seberapa kuat dia? Banyak ahli maju dan menunjukkan kepada semua orang pertarungan spektakuler dan teknik bela diri yang luar biasa. Ini membuka mata banyak petani. Namun, ada seseorang yang melakukan tindakan di luar kebiasaan. Dia menyebarkan ketenarannya dengan tingkah lakunya yang sangat konyol. Selain itu, dia memenangkan semua pertandingan yang dia ikuti. Dia menerima lebih banyak perhatian daripada beberapa keturunan klan bangsawan. Tentu saja, orang itu adalah Jin Dabao. Sejak awal, dia mengandalkan tutup peti mati dan gerakannya yang tidak tahu malu. Tanpa disangka-sangka, ia mempertahankan kemenangan beruntunnya meskipun ia adalah seorang raja bela diri tingkat tinggi. Jin Babao menjadi ketidakberesan dalam kompetisi pemuda 5 negara ini, sehingga membingungkan semua orang. Tutup peti mati tersebut membuat beberapa peserta merasa sangat tidak puas. Mereka merasa itu adalah harta karun rahasia yang ofensif. Pada akhirnya, penguasa kota secara pribadi memeriksa tutup peti mati dan memverifikasi bahwa itu bukanlah harta karun rahasia yang menyerang sebelum kemarahan orang banyak dapat diredakan. Akhirnya, si gendut bertanding dengan keturunan klan bangsawan yang jelas-jelas tidak bisa dia kalahkan. Dia hanya tertawa keras dan memilih menyerah. Beberapa peserta yang ingin melihatnya dipukuli merasa sangat marah. Mereka semua mengutuk si gendut karena sikapnya yang tidak tahu malu. Untuk saat ini, mengabaikan keberanian si gendut, pertandingan lain yang ditunggu-tunggu penonton akan segera dimulai. Itu adalah pertandingan antara Yue Chenxi dan Nangong Ziyue. Dalam sekejap, hampir semua orang fokus pada duel ring 7, menyaksikan dua gadis gagah dan berpenampilan tangguh. Pertandingan di ring duel lainnya menjadi kurang menarik. Bahkan pertandingan keturunan klan bangsawan lainnya diabaikan. Ini karena kedua gadis di ring duel itu terlalu mempesona. Terlepas dari kekuatan mereka yang luar biasa, kecantikan mutlak mereka juga menjadi alasan utama perhatian penonton. Dalam kompetisi pemuda 5 negara di mana yang kuat tampil dalam jumlah besar, sangat jarang melihat perempuan. Sejak zaman kuno, kebanyakan orang berpendapat bahwa berkelahi adalah urusan laki-laki. Namun, Yue Chenxi dan Nangong Ziyue membuat semua orang mengubah pendapat mereka dengan membuktikan bahwa mereka cocok untuk pria. Kekuatan kedua gadis ini meninggalkan beberapa peserta laki-laki dalam debu, orang-orang ini hanya bisa mencoba mengejar bayangan mereka. Kedua gadis ini menggunakan teknik tinju, sangat cantik, dan sangat berbakat. Semua orang penasaran siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Yue Chenxi dari Sekte Langit Tertinggi hanya menduduki peringkat 30 teratas dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Namun, dia tampak jauh lebih kuat di putaran kompetisi pemuda 5 negara ini. Selama kualifikasi yang intens, Yue Chenxi berhasil menyingkirkan Nangong Ziyue dan mendapatkan tempat unggulan, yang mengejutkan semua orang. Mengingat kebanggaan Nangong Ziyue sebagai murid klan bangsawan, dia tidak akan berdiam diri setelah hal ini terjadi. Dia pasti akan memikirkan cara untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Nangong Ziyue dan Yue Chenxi pasti akan bertarung satu sama lain. Kini, keduanya akhirnya bertemu di Cloud Wind Arena. Di salah satu sudut ring duel, Nangong Ziyue memandang Yue Chenxi yang anggun dan cantik. Dia dengan tenang berkata, tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Jika tidak, Anda akan kalah dengan cepat. Selama kualifikasi, saya hanya menggunakan setengah kekuatan saya. Yue Chenxi tersenyum lembut dan menjawab, itu tergantung pada seberapa mampu kamu.
Izinkan saya memberitahu Anda, selama kualifikasi, saya bahkan tidak menggunakan 40% kekuatan saya. Bicara tidak ada gunanya, tentu saja, perbincangan sebelum pertandingan tidak bisa menentukan siapa pemenang sebenarnya. Bertarung. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Nangong Ziyue mengambil pose teknik tinju pegunungan dan sungai abadi dan bergegas ke arah Yue Chenxi. Saat Nangong Ziyue bergerak, suara aliran sungai bergema dan gunung-gunung menjulang di sekelilingnya. Dalam sekejap mata, dia mewujudkan kekuatan gunung dan air saat dia meninju. Saat dia melancarkan pukulannya, gunung-gunung berhenti bergerak dan sungai-sungai berhenti mengalir. Kekuatan gunung dan air berkumpul di tangannya, bekerja sama dengan esensinya. Ruang angkasa bergetar dan Wind Cloud Arena yang luas berguncang. Suara tinju Nangong Ziyue seperti guntur, mengguncang sekeliling. Yue Chenxi maju selangkah dengan kaki kanannya dan mengepalkan tangan kanannya. Dia memiliki ekspresi hati-hati di wajahnya yang lembut. Jelas, dia tidak berani meremehkan pukulan ini. Namun, Yue Chenxi juga tidak takut dengan pukulan ini. Dia membalas pukulan ini, yang bisa membuat ruang bergetar, dengan sebuah pukulan. Ketika kedua tinju itu bentrok, kekuatan gunung dan air Nangong Ziyue segera menekan. Pada saat itu juga, kekuatan aliran sungai yang mengalir dan gunung-gunung yang bergerak tercurah tanpa henti. Yue Chenxi sedikit berjongkok sambil berteriak, meledak. Kemudian, saat dia menegakkan tubuh lagi, cahaya menyilaukan di tinjunya meledak. Cahaya itu sangat terang dan menyilaukan. Bagaikan cahaya mentari pagi yang menerobos kegelapan malam. Cahayanya menyinari segala sesuatu, meliputi seluruh gunung dan sungai. Pegunungan segera dipenuhi cahaya keemasan dan sungai yang mengalir deras berkilauan. Ketika Bei Mingsang, yang sebelumnya menyimpan keraguan tentang kekuatan Yue Chenxi, melihat pemandangan ini, dia berseru kaget, betapa beraninya. Orang lain akan memikirkan cara untuk memecahkan keadaan gunung dan air ini. Tanpa diduga, Yue Chenxi ini ingin menghancurkan seluruh negara bagian gunung dan air dan mengalahkan Nangong Ziyue sepenuhnya dalam sekali jalan. Bang! Bang! Kedua teknik tinju yang tak terbatas saling bentrok, menyebabkan seluruh Wind Cloud Arena berguncang. Wind Cloud Barrier beriak terus-menerus, mengurangi gelombang kejut. Yang satu menggunakan gunung dan air sebagai sumber tenaga dan yang lainnya menggunakan matahari terbit. Keduanya bukanlah negara bagian biasa. Negara dapat dibagi menjadi kuat dan lemah. Misalnya orang yang memanfaatkan sungai dan orang yang memanfaatkan laut. Sudah jelas negara bagian mana yang lebih kuat. Namun, semakin kuat negaranya, semakin sulit untuk memahaminya. Semakin sulit dikendalikan, semakin banyak celah yang ada. Ini adalah ujian besar bagi bakat seorang kultivator. Jika Anda menggunakan kekuatan lautan tetapi tidak memiliki bakat dan kekuatan yang cukup untuk mengendalikannya, seorang kultivator yang menggunakan kekuatan kolam mungkin akan mengalahkan Anda. Ini karena kondisi orang lain sempurna dan kondisi Anda penuh dengan kekurangan. Di bawah sedikit tekanan, itu akan segera rusak. Yue Chenxi dan Nangong Ziyue jelas merupakan orang yang sangat jenius. Keadaan mereka sangat mengesankan dan mengesankan. Selain itu, mereka memiliki kendali yang baik atas negara bagian mereka, tidak menunjukkan kelemahan yang terlalu mencolok. Cahaya meledak, gunung-gunung bergerak, ombak menderu. Segera, keduanya bertukar ratusan gerakan. Gelombang energi besar telah lama memecahkan Wind Cloud Arena, melepaskan untaian Nagaki. Semua pukulan Nangong Ziyue mengandung kekuatan gunung dan air. Saat dia meninju, itu seperti pegunungan yang menekan. Namun, Yue Chenxi juga tidak lebih lemah. Dia mengedarkan mantra matahari pagi hingga batasnya dan kabut pun menyebar. Semua pukulannya melepaskan sejumlah besar cahaya, mengirimkan kembali pegunungan yang menekannya. Keadaan awan dan cahaya yang kuat saling melengkapi untuk mendukung tinju matahari pagi. Kombinasinya sangat kuat, tidak kalah dengan kekuatan gunung dan perairan lawannya. Semua penonton menghela nafas kagum. Keduanya tampak seperti gadis cantik dan lembut. Namun, kekuatan yang bisa mereka keluarkan begitu kuat. Kekuatan menakjubkan semacam itu membuat beberapa pria merasa tidak mampu. Itu terlalu mengerikan. Tidak kusangka satu pukulan bisa mengandung begitu banyak kekuatan. Saya khawatir saya hanya mampu menahan 3 pukulan seperti itu. Haha, Anda membual. Jika Anda benar-benar bentrok dengan itu, saya jamin Anda tidak akan bisa mengambil setengahnya. Itu adalah negara bagian yang hebat. Itu benar, hanya dengan kekuatan mereka, yang satu menggunakan kekuatan gunung dan air, yang lain menggunakan kekuatan matahari terbit, mereka berdua bisa masuk 5 besar.
Saat penonton berdiskusi, pertandingan di ring duel semakin intens. Saat naga Qi menyebar, auman naga bergema. Yue Chenxi telah mengambil inisiatif untuk mengubah situasi. Saat matahari pagi bersinar, jembatan pelangi muncul. Saat dia berdiri di jembatan, dia tampak seperti peri dari surga. Kabut melingkar di belakang Yue Chenxi. Saat dia meninju, cahaya akan menembus kabut. Angin tinju emas yang tampak seperti kilat dari langit menghujani Nangong Ziyue tanpa henti. Guyuran, air yang mengalir tidak meninggalkan jejak, gunung dan sungai bergerak dengan tidak tergesa-gesa. Jubah ungu ketat yang dikenakan Nangong Ziyue tidak bisa menyembunyikan sosok cantiknya saat dia berjalan di tengah pegunungan dan air. Pegunungan itu subur dan hijau. Suara air mengalir terdengar anggun. Ketika seseorang berjalan di pegunungan dan perairan, hatinya akan menjadi setenang air yang tenang. Angin tinju juga akan menjadi lebih terkendali. Cahaya keemasan yang turun hancur. Titik-titik cahaya yang dihasilkan mengalir bersama air. Namun, momen hening ini bukanlah keheningan abadi. Sebaliknya, itu adalah momen ketika segalanya akan meletus. Pada saat itu, pegunungan akan menari dan sungai akan bergemuruh, gunung dan sungai tetap abadi. Setelah 100 gerakan lagi, Nangong Ziyue meraung dengan ganas. Sungai yang mengalir tenang dan gunung yang tenang tiba-tiba mulai bergerak. Bang, 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 sungai menderu dan tiang-tiang air melonjak menembus awan. Gunung-gunung menari, mengguncang langit dan bumi, membuat dunia kacau balau. Mengendarai kekuatan tak terbatas dalam fenomena misterius ini, Nangong Ziyue meninggalkan tanah dan menuju ke jembatan pelangi, terbang menuju Yue Chenxi, yang dikelilingi oleh kabut. Kak bisa. Sebelum Nangong Ziyue atau angin tinju tiba, jembatan pelangi di udara hancur. Itu berubah menjadi titik cahaya warna-warni saat tersebar ke bawah. Satu pukulan melambangkan gunung dan satu pukulan melambangkan sungai. Gunung dan sungai tetap abadi selama ribuan tahun. Laut dan daratan ada untukku. Aura tirani yang sebelumnya diungkapkan Nangong Ziyue kini muncul kembali, terpancar dengan bangga. Dikelilingi oleh kabut, Yue Chenxi tersenyum lembut. Dia benar-benar melepaskan tinju matahari pagi, yang dia naikkan ke lapisan ke-13 melalui bunga fajar. Siu. Saat itu juga, langit tiba-tiba menjadi gelap dan malam tiba. Kegelapan tampak tak terbatas, waktu terasa berjalan sangat lambat. Pukulan cepat Nangong Ziyue menjadi cukup lambat sehingga penonton dapat melihat setiap gerakan dengan jelas. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Mungkin sekejap, mungkin 100 tahun. Kemudian, matahari pagi terbit di timur. Seketika, pancarannya memenuhi langit dan daratan, menyinari kembali seluruh tempat. Berbeda dengan malam yang gelap, matahari terbit tampak sangat menyilaukan dan cemerlang. Ini adalah keadaan matahari pagi. Hanya ketika seseorang mengalami kegelapan sejati dan terlahir kembali dalam api barulah seseorang dapat menyempurnakan kondisi sinar matahari pagi. Hanya dengan begitu seseorang dapat memberikan cahaya luas ke gunung dan sungai. Saat matahari pagi yang merah menyala mengusir kegelapan terakhir, Yue Chenxi yang anggun bertemu dengan pegunungan dan perairan abadi Nangong Ziyue. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat kedua tinju saling beradu, gunung-gunung tinggi di belakang Nangong Ziyue runtuh. Sungai yang mengalir tak berujung berubah menjadi pusaran air, tidak lagi bergerak maju. Gunungnya hancur, airnya pecah. Ini adalah akhir dari kalimat itu. Nangong Ziyue memuntahkan seteguk darah dan aura tirani yang luar biasa dan sombong lenyap di bawah sinar matahari pagi. Baru pada saat inilah Nangong Ziyue mengungkapkan kelemahan seorang gadis muda saat dia jatuh ke tanah. Saat Dragon Qi menyebar melalui Wind Cloud Arena, auman naga bergema tanpa akhir. Meski matahari pagi di langit sudah meredup secara signifikan, ia tetap terbit dengan gagahnya, menyebarkan cahayanya ke seluruh daratan. Yue Chenxi dengan lembut melambaikan tangannya dan matahari terbit yang redup di belakangnya tersebar. Kemudian, dia menyeka darah dari bibirnya dan dengan lembut melayang ke bawah. Retakan di Wind Cloud Arena perlahan mulai pulih dengan sendirinya. Setelah itu, naga Qi menghilang dan auman naga perlahan berhenti. Nangong Ziyue yang pucat memandang Yue Chenxi dan berkata dengan lembut, "Kamu menang. Memang bukan suatu kebetulan bahwa Anda bisa merebut tempat unggulan saya. Bolehkah saya bertanya, berapa banyak kekuatan yang Anda gunakan?" Pertanyaan Nangong Ziyue jelas merupakan pertanyaan yang juga ingin diketahui semua orang. Keturunan lain dari 8 klan bangsawan semuanya mengangkat telinga mereka dan menoleh. Yue Chenxi mampu mengalahkan Nangong Ziyue.
Pola 8 klan bangsawan yang memonopoli peringkat 8 teratas dalam kompetisi pemuda 5 negara mungkin akan rusak. Kekuatan yang ditunjukkan Yue Chenxi sudah menjadi ancaman bagi 8 klan bangsawan. Bagaimanapun, Xiao Chen dan Chu Chaoyun hanya mengalahkan murid dari 10 sekte besar. Adapun Yue Chenxi, dia telah mengalahkan Nangong Ziyue, keturunan salah satu dari 8 klan bangsawan. Dari segi hasil, Yue Chenxi telah mencapai lebih dari Xiao Chen dan Chu Chaoyun. Karena itu, dia menarik lebih banyak perhatian. Yue Chenxi bukannya tidak masuk akal. Tidak ada dendam antara dia dan Nangong Ziyue. Selain itu, mereka berdua adalah kultivator perempuan dan saling menghormati kekuatan satu sama lain. Jadi, dia menjawab Nangong Ziyue. Namun, Yue Chenxi menggunakan esensinya dan memproyeksikan suaranya, hanya memberitahukan Nangong Ziyue. Hal ini mengecewakan yang lain. Setelah Nangong Ziyue mendengar jawabannya, senyuman panjang muncul di wajah cantiknya saat dia meninggalkan ring duel. Kakak senior Xiao Chen, menurut Anda, berapa persen kekuatannya yang digunakan Yue Chenxi? Liu Suifeng, yang berada di samping Xiao Chen, bertanya karena penasaran. Bukan hanya Liu Suifeng. Para penggarap lain yang menonton pertandingan semuanya mendiskusikan pertanyaan ini. Namun, mereka belum bisa mengambil kesimpulan. Beberapa orang berpendapat bahwa Yue Chenxi hanya menggunakan 60% karena matahari pagi belum menyebar setelah dia mengalahkan Nangong Ziyue sepenuhnya dan menghancurkan kekuatan gunung dan sungai abadi. Ada beberapa yang berpendapat bahwa Yue Chenxi telah menggunakan kekuatan penuhnya karena tinju pegunungan dan sungai abadi sangat kuat. Mereka percaya bahwa mustahil baginya untuk hanya menggunakan 60% kekuatannya. Xiao Chen membuat evaluasinya sendiri dan berkata, mungkin sekitar 80%. Kekuatan keduanya tidak berbeda jauh. Jika Yue Chenxi hanya menggunakan 60% dari kekuatannya, maka beberapa ratus gerakan pertama sudah akan melukai Nangong Ziyue dengan parah. Yue Chenxi memperoleh kemenangan dengan mengandalkan keunggulan negaranya. Pada akhirnya, pegunungan dan sungai abadi di Nangong Ziyue tidak cukup sempurna. Sedangkan untuk Yue Chenxi, matahari paginya sudah mendekati kesempurnaan. Liu Suifeng mengangguk dengan serius, berpura-pura mengerti. Kemudian, dia bertanya lagi, mendekati kesempurnaan, apa maksudnya? Xiao Chen melirik Yue Chenxi di ring duel. Setelah mengatur pikirannya, dia berkata, itu hanya naluriku tetapi sinar matahari paginya sepertinya kurang memberikan perasaan alami. Ada beberapa jejak kepalsuan. Namun, bagi kebanyakan orang, ini tidak ada bedanya dengan kesempurnaan. Ketika Xiao Chen melirik Yue Chenxi, dia memperhatikan perhatiannya. Dia tersenyum dan memproyeksikan suaranya pada Xiao Chen, berkata, Xiao Chen, aku akan menunggumu di pertandingan peringkat. Saya harap Anda dapat membuat saya menggunakan kekuatan penuh saya kali ini. Xiao Chen juga memproyeksikan suaranya dengan esens dan menjawab, jangan khawatir. Saya tidak akan mengecewakanmu. Yue Chenxi adalah orang pertama yang mengalahkan murid klan bangsawan dalam beberapa kompetisi pemuda 5 negara terakhir. Kini, dia langsung menjadi fokus perhatian semua orang. Semua orang memperkirakan bahwa Yue Chenxi memiliki kekuatan untuk berjuang mencapai 5 besar dan menjadi kuda hitam terhebat di kompetisi pemuda 5 negara ini. Bahkan ketenaran Xiao Chen dan Chu Chaoyun tidak bisa menandingi miliknya. Selalu ada orang dengan kemampuan luar biasa di setiap generasi. Xiao Chen, Chu Chaoyun, dan Yue Chenxi adalah bukti bagus dari pepatah ini. Hal ini membuat kompetisi pemuda 5 bangsa semakin seru dan menarik. Lagi pula, jika orang yang sama terus memenangkan kompetisi, itu akan menjadi membosankan. Orang-orang di kediaman Tuan Kota, yang menyelenggarakan kompetisi tersebut, terlihat sangat puas dengan penampilan mereka. Arena duel dipenuhi dengan kejutan menyenangkan dan kejadian tak terduga. Hal ini akan membantu mempertahankan dan meningkatkan pengaruh kompetisi pemuda 5 negara. Hingga saat ini, tak banyak lagi pertandingan babak penyisihan kedua yang mampu menyulut kemeriahan penonton. Pasalnya, peserta yang diunggulkan terpisah dan tidak akan menghadapi banyak perlawanan kuat. Pertandingan antara favorit penonton, Xuan Yuan Zantian, dan Chu Chaoyun mengecewakan semua orang. Mereka hanya bertukar 10 gerakan sebelum mencapai pemahaman diam-diam dan menyatakannya seri. Namun, itu masuk akal jika dipikir-pikir. Ini belum merupakan pertandingan pemeringkatan. Kekuatan mereka hampir setara. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka mungkin akan mengungkapkan semua kartu truf mereka. Kemudian, mereka akan kehilangan banyak keunggulan saat menghadapi peserta lain.
Pertandingan selanjutnya, Xiao Chen versus Lin Fei. Saat pertandingan yang agak membosankan terus berlanjut, suara wasit grup 5 yang bervolume sedang langsung menarik perhatian banyak orang hingga membuat mereka fokus pada duel ring 5. Xiao Chen dan Lin Fei sama-sama masuk dalam daftar peringkat pendatang baru. Apalagi keduanya belum merasakan kekalahan. Mengingat kepribadian Lin Fei, dia pasti tidak akan setuju untuk mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Itu wajar. Sejak Xiao Chen mengalahkan Gong Yangyu, ketenarannya telah melampaui Lin Fei. Lin Fei mungkin merasa sangat frustrasi. Sebenarnya, kekuatan Lin Fei juga tidak terduga. Tidak ada yang benar-benar bisa memblokir teknik Earth Vein Sabre miliknya. Terlebih lagi, tidak ada yang tahu apakah dia masih memiliki kartu truf lainnya. Chu Chaoyun dan Xuan Yuan Zantian bermain imbang satu sama lain. Dalam hal ini, rentetan kemenangan beruntun mereka berakhir. Satu-satunya pendatang baru dengan kemenangan beruntun sekarang adalah keduanya. Pertandingan ini akan sangat seru. Keduanya adalah ahli pedang dan pendatang baru yang masih memiliki rentetan kemenangan. Ada terlalu banyak alasan mengapa hal ini menarik. Dibandingkan dengan pertandingan yang agak membosankan, ini pasti akan jauh lebih baik. Sebelum pertandingan Xiao Chen dan Lin Fei dimulai, hal itu menimbulkan diskusi hangat di antara penonton. Namun, Lin Fei telah menunggu momen ini untuk waktu yang sangat lama. Seperti dugaan semua orang, dia memang merasa sangat frustrasi. Setelah wasit mengumumkan pertandingan berikutnya, Lin Fei mendorong dari tanah dan mendarat di ring duel. Xiao Chen, jangan berpikir bahwa setelah mengalahkan Gong Yangyu, kamu telah menyusulku. Kemenangan beruntun Anda akan berakhir di sini. Ketika Lin Fei melihat Xiao Chen, dia mengungkapkan senyuman menghina, dengan sengaja mengejeknya. Tidak terpengaruh oleh kata-katanya, Xiao Chen menjawab dengan tenang, lakukan yang terbaik dan lakukan tindakanmu. Mari kita lihat apakah kemenangan beruntun Anda akan berakhir. Teknik pedang pembuluh darah bumi Lin Fei sangat tidak dapat diprediksi. Memang sulit untuk menghadapinya. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Chen, jika Lin Fei ingin mengandalkan teknik pedang ini untuk terus mendapatkan kemenangan, dia tidak akan berhasil sampai akhir. Setelah dia menggunakan teknik pedang pembuluh darah bumi berkali-kali, itu bukan lagi gerakan yang aneh. Haha, Anda sebaiknya memegang pedang Anda dengan erat. Saya datang. Lin Fei tersenyum lembut dan auranya tiba-tiba berubah. Tatapannya menjadi setajam pedang. Kemudian, dia segera menyerbu Xiao Chen dengan kecepatan tinggi. Harus dikatakan bahwa Lin Fei mungkin sangat kurang ajar, tetapi ketika dia memasuki mode bertarungnya, rasa jijik dan ketidaksabarannya segera menghilang. Jika seseorang menjadi bingung dengan aura berbeda yang dia tunjukkan, dia akan dirugikan saat mereka bertukar gerakan. Lin Fei sangat cepat. Dengan kecepatannya, dia seperti pedang berharga yang tajam dan sendirian. Dia mengiris angin tak berbentuk yang menghalangi jalannya seperti selembar kertas putih. Ketika Lin Fei berada dalam jarak 10 meter dari Xiao Chen, kerumunan mengira dia akan menyerang Xiao Chen dari depan, atau mungkin berkeliling dan menyerangnya dari samping. Tiba-tiba, tubuh bagian atas Lin Fei tiba-tiba bergeser ke bawah. Orang lain mungkin mengira dia tersandung sesuatu. Tentu saja, para pembudidaya yang hadir tidak berpikir demikian. Manuver ini adalah bagaimana Lin Fei tiba-tiba mengubah gerakannya. Dia tetap dekat dengan tanah. Pada suatu saat, dia telah menghunus pedangnya, yang berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Terus bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat, Lin Fei terbang menuju Xiao Chen, pedangnya mengarah ke lutut Xiao Chen. Sangat sulit membayangkan Lin Fei benar-benar bisa menyerang dengan cara ini. Terlebih lagi, dia mampu mengubah gerakannya dalam waktu sesingkat itu. Yang terpenting tindakannya tidak membuka celah sama sekali. Itu terlihat sangat alami. Yang jelas, dia sudah mempraktikkannya berkali-kali. Sepertinya bukan suatu kebetulan bahwa Lin Fei berhasil mencapai sejauh ini hari ini. Banyak penggarap di tribun penonton yang terkejut dan mengomentarinya. Jika mereka berada dalam situasi ini, mereka mungkin tidak dapat bertahan melawannya. Mereka akhirnya akan dipukuli sampai kehilangan kekuatan tempurnya. Bahkan jika mereka dapat bereaksi dengan cepat dan menghindarinya, mereka akan kehilangan inisiatif dalam pertempuran. Hal ini akan mengakibatkan mereka hanya mampu bertahan secara pasif melawan Lin Fei. Lalu bagaimana Xiao Chen menangani ini? Bagi kebanyakan orang, reaksi pertama mereka adalah mundur. Ini karena bagian bawah kultivator adalah salah satu area yang paling sulit dipertahankan. Selanjutnya, Lin Fei menyerang dengan kecepatan cepat dan tidak dapat diprediksi.
Akan sangat sulit untuk memblokir pedangnya, mundur adalah metode terbaik. Sekalipun mereka kehilangan inisiatif, mau bagaimana lagi? Namun, Xiao Chen tidak mundur. Ini karena dia tidak perlu mundur. Saat pedang Lin Fei hendak mengenai lutut Xiao Chen, dalam waktu yang diperlukan untuk memicu percikan api, Xiao Chen bergerak. Dia mengarahkan ujung lunar Shadow Sabre yang belum ditarik di tangan kirinya ke pergelangan tangan Lin Fei. Saat ujung sarungnya bergerak ke bawah, kecepatannya mencapai puncaknya, mengeluarkan ledakan sonik yang menusuk. Selama Lin Fei tidak melepaskan pergelangan tangannya, sarungnya akan menembusnya. Dengan mengandalkan kecepatan superior, meski Xiao Chen bergerak belakangan, serangannya akan mendarat lebih dulu. Dia langsung menangani serangan aneh Lin Fei. Dia bahkan menempatkan Lin Fei pada posisi yang sulit. Jika Lin Fei bergerak maju, dia akan mampu melumpuhkan lawan kuat ini dengan segera. Betapa menggodanya serangan ini. Namun, jika Lin Fei terlalu lambat, pergelangan tangannya akan tertusuk, mengakibatkan dia kehilangan kekuatan tempurnya. Kemenangan dan kekalahan bisa diputuskan dalam sekejap. Langkah sederhana ini mengguncang semua orang. Tujuan dari langkah Xiao Chen adalah untuk bersaing dengan Lin Fei dalam hal kecepatan. Saya hanya akan menantang Anda dengan cara ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu berani menerimanya? Apakah kamu punya nyali? Jika Anda lebih cepat, Anda akan menang, menjadi terkenal dan dikenal banyak orang. Jika Anda lebih lambat, Anda akan langsung tenggelam ke dalam jurang yang dalam, berakhir dalam kondisi yang menyedihkan seperti Liu Xiaoyun, kehilangan semua kejayaan Anda. Kontras yang luar biasa ini menantang kondisi mental Lin Fei. Jika pola pikir Lin Fei lemah, hal itu akan menimbulkan dampak negatif yang parah pada saat pengambilan keputusan yang berliku-liku. Jika dia ragu-ragu, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memutuskan, dan langsung kalah. Mundur, Lin Fei telah melihat pertandingan Xiao Chen dengan Gong Yangyu. Dia tahu bahwa kecepatan serangan Xiao Chen sangat cepat. Jadi, dia mundur. Pada akhirnya, dia tidak berani bersaing dengan Xiao Chen dalam hal kecepatan. Menamparkan lantai dengan tangan kirinya, Lin Fei kembali ke posisi berdiri. Serangan diam-diam gagal. Saya kehilangan inisiatif. Aku harus segera membuat jarak di antara kami, Lin Fei segera berpikir sambil mengungkapkan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Bang! Terdengar suara keras saat ujung sarung Xiao Chen menghantam Wind Cloud Arena. Kemudian, ia tenggelam ke dalam arena sejauh 3 cm. Kekuatan besar membuat semua orang yang menonton terperangah. Hal yang paling menakutkan adalah meskipun kekuatannya besar, Wind Cloud Arena tidak retak, kekuatannya tidak menyebar. Kerumunan berpikir dengan ngeri, jika Lin Fei tidak mundur, gerakan ini mungkin akan memotong tangannya. Siu, lampu pedang listrik berkedip. Setelah Xiao Chen menusuk sarungnya ke atas panggung, dia tidak berhenti. Dia segera menggambar lunar Shadow Saber dan menebas Lin Fei dengan 2 tangan. Saat Anda sedang down, saya akan memanfaatkannya. Ini selalu menjadi gaya Xiao Chen. Sekarang lawannya telah kehilangan inisiatif, inilah saat terbaik untuk menyerang. Xiao Chen tidak akan menyerang tanpa tujuan. Jika dia menyerang, dia akan menggunakan kekuatan yang besar untuk melukai atau melumpuhkan lawannya. Lin Fei baru saja bangun. Sebelum dia sempat menjauh, dia harus menghadapi pedang yang meraung seperti guntur yang deras. Mendukung pedangnya dengan tangan kirinya, dia memegangnya di dada sebagai pertahanan pasif. Dengan dentang yang keras, kekuatan besar menghantam pedang Lin Fei seperti gunung bergemuruh yang menekan. Sebelum Lin Fei bisa bereaksi, dia memuntahkan seteguk darah. Dia segera terbang mundur seperti peluru meriam yang diluncurkan dan menabrak Wind Cloud Barrier. Rebound yang kuat membuat Lin Fei jatuh ke tanah dan muntah seteguk darah lagi. Dia segera menjadi sangat pucat. Xiao Chen bergegas maju, tidak memberi Lin Fei waktu untuk mengatur napas. Dia mengeksekusi kondisi guntur dan pembantaiannya secara bersamaan, tidak memberikan kesempatan kepada lawannya untuk memulai serangan. Sial, 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 senjata-senjata itu berbenturan dan percikan api muncul. Lin Fei bertahan dengan letih, dia dipukul mundur terus-menerus. Ekspresi wajah pucatnya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Setiap serangan Xiao Chen dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar. Dengan dukungan kedua negara, serangannya menjadi lebih kuat, menyebabkan cedera Lin Fei lebih parah. Jika ini terus berlanjut, Lin Fei pasti akan dikalahkan dalam 100 gerakan. Teknik pedang Vena Bumi. Setelah bertahan lama, Lin Fei akhirnya mendapatkan kesempatan. Dia mengeksekusi teknik sabre yang membuatnya terkenal.
Ketika dia memblokir serangan Xiao Chen, dia tiba-tiba menembakkan sehelai pedang Qi dari kakinya ke dada Xiao Chen. Teknik pedang pembuluh darah bumi juga sangat hebat. Ia menggunakan bumi yang besar untuk mendapatkan kekuatan dan setara dengan serangan kekuatan penuh Lin Fei. Lin Fei tidak berharap untaian pedang Qi ini akan melukai Xiao Chen. Dia hanya berharap hal itu bisa memberi kelonggaran bagi dirinya sendiri. Karena dia terluka parah akibat serangan Xiao Chen, dia tidak punya waktu untuk mengatur napas. Cedera di tubuh Lin Fei menjadi semakin serius. Jika mereka terus menumpuk, dia pasti tidak akan bisa menekannya. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata dengan tenang, saya telah lama menunggu teknik pedang pembuluh darah bumi ini. Sementara yang lain takut dengan teknik pedang pembuluh darah bumi ini, Xiao Chen tidak pernah takut. Xiao Chen mengepalkan tangan kirinya dan mengedarkan vital Qi-nya. Energi biru tajam berkumpul di tinjunya. Ini adalah jurus ketiga tinju cakar naga, Fist Breaking Armor. Bang! Energi biru tajam berbenturan dengan pedang Qi. Dengan sifat pemecah armor dari pukulan ini, itu menghancurkan pedang Qi yang aneh dan membuatnya menjadi tidak ada apa-apanya. Tentu saja, energi dari Fist Breaking Armor juga sepenuhnya hilang. Saat Xiao Chen menyerang dengan tangan kirinya, dia tidak berhenti menggerakkan tangan kanannya. Dia dengan lembut mengayunkan pedangnya dan mengirimkan Arclight Chop. Cedera lain terjadi pada tubuh Lin Fei. Energi listrik di cahaya busur meledakkannya jauh-jauh. Anda hanya menindas orang. Xiao Chen, kamu memprovokasiku. Sejak awal pertandingan, Lin Fei telah ditekan sepenuhnya. Teknik Earth Vein Sabre yang membuatnya terkenal langsung dipatahkan oleh lawannya. Lin Fei tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Dia meraung dengan ganas dan pedangnya mulai bersenandung. Niat pedang yang tajam mulai menyebar dari pedangnya. Lin Fei dengan tenang berkata, awalnya, saya hanya akan menggunakan ini di pertandingan peringkat. Xiao Chen, kamu seharusnya merasa tersanjung karena kamu berhasil memaksaku untuk menggunakan ini. Penonton langsung terkejut, mereka tidak menyangka Lin Fei menyembunyikan dirinya begitu dalam. Tanpa diduga, dia bahkan memahami maksud pedang yang sulit dipahami. Terlebih lagi, dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Xiao Chen sedang dalam masalah sekarang. Dengan dukungan niat pedang, kekuatan teknik bela diri seorang ahli pedang akan meningkat setidaknya 50%. Melihat niat pedang Lin Fei, dia kemungkinan telah memahaminya hingga 20%, hanya sedikit lebih lemah dari Bai Qi. Lagi pula, keduanya adalah pedang. Yang satu memiliki niat pedang dan yang lainnya tidak. Perbedaan di antara keduanya akan sangat jelas. Memang, jika Xiao Chen adalah seorang pendekar pedang, dia bisa menggunakan niat pedang. Namun, dia adalah seorang ahli pedang, dia tidak memiliki apapun yang dapat dia gunakan. Para penggarap di tribun penonton menghela nafas dengan lembut. Niat pedang sulit untuk dipahami. Namun, begitu seseorang memahaminya, mereka bisa memperoleh kekuatan yang tak terbatas. Ini adalah sesuatu yang diakui secara luas. Situasinya mungkin akan berbalik. Tanaman yang layu. Lin Fei berteriak dengan ganas dan mengeksekusi kartu asnya. Aura sunyi menyebar dari pedangnya, membuat seseorang merasakan aura kematian. Jika ada tanaman di sini, kekuatan teknik pedang ini akan mampu membuatnya cepat layu. Dengan dukungan niat pedang, kekuatan gerakan ini akan meningkat secara eksplosif, memberikan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kali ini, Lin Fei mengambil inisiatif menyerang, berharap bisa membalikkan keadaan. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, niat pedang. Sepertinya aku juga mengetahuinya. Weng, Lunar Shadow Sabre yang hitam pekat bergetar terus-menerus. Pedang Xiao Chen dengan marah melepaskan niat pedang yang lebih kuat dari milik Lin Fei. Niat pedang yang kuat melewati Wind Cloud Barrier. Para ahli pedang di dekatnya merasakan jantung mereka berdebar dan pedang mereka juga bergetar. Ini adalah puncak niat pedang kesempurnaan kecil. Itu sama dengan niat pedang Bai Qi. Ini mengejutkan. Tanpa diduga, Xiao Chen juga memahami maksud pedang. Selain itu, ini secara signifikan lebih kuat dari niat pedang Lin Fei. Ekspresi penonton berubah drastis. Hanya pada saat ini, mereka terkejut menyadari bahwa kekuatan Xiao Chen tidak terduga. Angin kencang bertiup dan awan bergolak, berkumpul di atas Xiao Chen. Ini adalah langkah awal dari teknik pedang kesengsaraan petir, mengumpulkan awan dan angin. Angin bertiup dan awan bergerak, berkumpul. Saat angin dan awan berkumpul, Xiao Chen maju selangkah. Dengan momentum yang lebih kuat dari sebelumnya, dia mengayunkan pedangnya. Puci, puci, niat pedang yang sangat dibanggakan Lin Fei,
menjadikannya kartu asnya, patah seperti cabang mati di pohon. Niat pedang Xiao Chen yang lebih kuat langsung mengalahkannya. Bahkan serangan tanaman layu Lin Fei gagal. Sebelum pedangnya bisa mendekati Xiao Chen, momentum kuat dari gerakan Xiao Chen telah menembus. Sial, suara, dentang, yang merdu terdengar dan pedang Lin Fei terlepas dari tangannya. Kekuatan yang kuat dan tak tertahankan membuat Lin Fei terbang. Menabrak Wind Cloud Barrier, Lin Fei memuntahkan seteguk besar darah. Luka yang dia tekan langsung meletus. Dia terjatuh ke lantai dan tidak bisa bangun lagi. Bagaimana bisa? Kamu benar-benar memahami maksud pedang juga. Saat Lin Fei memandang Xiao Chen, yang auranya tidak terkendali dan pakaiannya berkibar di tengah angin dan awan, dia mengungkapkan ekspresi keterkejutan yang besar di matanya. Dia tidak membayangkan hasil seperti itu. Pemenangnya adalah Xiao Chen. Anda mendapat 2 poin. Wasit memandang Xiao Chen, merasa sangat penasaran. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melihat kekuatan pemuda ini. Xiao Chen perlahan berjalan ke tempat sarungnya tertancap di Wind Cloud Arena. Kemudian, dia menyarungkan Lunar Shadow Saber miliknya dan mengeluarkan sarungnya dengan tangan kirinya sebelum meninggalkan ring duel dengan hati-hati. Mengaum, begitu sarungnya ditarik keluar dari Wind Cloud Arena, seuntai naga ki segera keluar dari lubang itu. Untaian naga ki ini telah ditekan oleh sarung Xiao Chen. Saat keluar, ia mengeluarkan raungan naga yang bergema. Raungan naga ini jauh lebih keras daripada auman naga manapun yang pernah terdengar sebelumnya. Naga ki yang awalnya tak berbentuk dari auman naga tiba-tiba terbentuk. Naga ki meraung dengan ganas dan menerobos Wind Cloud Barrier. Kemudian, ia terbang ke langit kota penyegel naga, membubung menuju awan tebal kelabu. Siu, naga ki merobek awan gelap dan membuka lubang di langit. Cahaya keemasan yang menusuk langsung turun dari langit, membungkus Xiao Chen di dalamnya. Cahaya keemasan ini cemerlang, bergerak bersama Xiao Chen. Ketika semua penggarap di kerumunan melihat pemandangan ini, mulut mereka ternganga karena terkejut tanpa kata-kata. Adegan seperti itu pernah terjadi pada Sima Lingxuan selama kualifikasi. Tanpa diduga, Xiao Chen kini mendapat perlakuan seperti itu. Lin Fei yang akhirnya berhasil bangkit merasa tidak pasrah melihat adegan ini. Dia berkata dengan marah, "Sial. Terbungkus oleh cahaya keemasan, menerima kekaguman dari orang banyak, semua ini harus menjadi milikku." Bai Qi, yang tidak pernah benar-benar menganggap Xiao Chen sebagai saingan, memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Sekarang, selain Xuan Yuan Zantian, ada satu orang lagi yang bersaing untuk mendapatkan posisi 3 teratas. Duduk sendirian di tribun penonton peserta unggulan, Sima Lingxuan yang memancarkan rasa percaya diri yang kuat, memperlihatkan tatapan aneh di matanya. Namun, hal itu dengan cepat memudar. Dia berkata dengan lembut, "Tidak peduli seberapa kuatnya kamu ditakdirkan untuk menjadi batu loncatanku dalam kompetisi pemuda 5 negara ini. Sungguh sebuah tragedi bagimu berada di generasi yang sama denganku, Sima Lingxuan." Ketika Xiao Chen akhirnya duduk, cahaya keemasan di sekelilingnya perlahan memudar. Lubang di awan gelap yang tebal perlahan membaik juga. Adegan seperti itu membuat pertandingan lain yang awalnya membosankan menjadi semakin suram. Setelah itu, pertandingan keturunan 8 klan bangsawan menarik perhatian. Adapun pertandingan lainnya, tidak ada yang memperhatikannya. Para penggarap di tribun penonton semuanya mendiskusikan para jenius yang muncul berbondong-bondong di 2 babak penyisihan ini. Sebenarnya, hanya ada 4 pendatang baru yang luar biasa dalam kompetisi pemuda 5 negara ini, Xiao Chen, Chu Chaoyun, Xuan Yuan Zantian, dan Yue Chenxi. Sisanya hanya untuk menambah angka. Itu tidak benar. Bagaimana Anda bisa menganggap Yue Chenxi sebagai pendatang baru? Dia berpartisipasi dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya. Haha, bagaimana mungkin dia tidak dihitung? Penampilannya di kompetisi pemuda 5 bangsa sebelumnya tidak luar biasa. Selama kompetisi ini, dia menonjol dari kerumunan dan mengalahkan Nangong Ziyue. Jadi, dia bisa dianggap pendatang baru. Benar, menurutku dia juga bisa dihitung. Ini sangat disayangkan bagi Lin Fei. Jika dia tidak dikalahkan secara menyedihkan oleh Xiao Chen, kita akan memiliki 5 pendatang baru yang jenius, bukan 4. Memang benar, dia juga seorang ahli pedang jenius yang memahami maksud pedang. Sayangnya, dia bertemu dengan Xiao Chen dan kalah telak. Begitu diskusi sengit para penggarap dimulai, mereka tidak dapat berhenti, sepertinya sangat hidup. Para pembudidaya ini juga tidak bisa disalahkan. Dibandingkan dengan kompetisi pemuda 5 bangsa sebelumnya, kompetisi ini jauh lebih seru.
Pendatang baru yang jenius muncul dalam jumlah besar dan para veteran ahli masih sama kuatnya. Kehadiran baik yang baru maupun yang lama menimbulkan persaingan yang ketat. Semua orang bisa merasakannya dengan jelas. Para jenius keluar dalam jumlah besar, berkumpul bersama. Ini adalah zaman yang hebat bagi para kultivator, semuanya berjuang untuk supremasi. Bagaimana mungkin penonton tidak heboh karena bisa menyaksikan sendiri era kejeniusan yang menimpa mereka, melihat lahirnya tokoh utama era ini. Para jenius yang mereka lihat saat ini mungkin adalah calon kaisar bela diri, dan meninggalkan nama mereka dalam sejarah. Saya merasa keempat orang ini memiliki kekuatan untuk masuk 5 besar. Tren 8 klan bangsawan yang memonopoli 8 tempat teratas akan diubah. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Pikirkan tentang kekuatan dari 8 keturunan klan bangsawan. Manakah di antara mereka yang biasa-biasa saja? Selain itu, berapa usia mereka? Hasilnya akan sulit diprediksi. Itu benar, kita hanya akan mengetahui siapa yang lebih kuat atau lebih lemah setelah mereka bertarung. Namun, kompetisi pemuda 5 bangsa ini sungguh memanjakan mata. Saya tidak melakukan perjalanan ini dengan sia-sia. Saat diskusi yang ramai terus berlanjut, babak penyisihan kedua perlahan-lahan berakhir. Babak penyisihan hari ini berbeda dengan babak sebelumnya. Para peserta tidak boleh keluar setelah mereka menyelesaikan pertandingannya. Orang-orang dari kediaman Tuan Kota menghitung skor dan mengumumkan 100 orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertandingan pemeringkatan. Ratusan orang ini juga akan menjadi orang-orang yang terdaftar dalam peringkat naga sejati. Ketika kompetisi pemuda 5 bangsa berakhir, nama mereka benar-benar akan mengguncang dunia. Murong Chong jelas terlihat gugup. Mengingat sifat bangganya, dia sangat peduli dengan peringkat naga sejati. Di babak penyisihan hari ini, ia telah kalah 7 kali dan 3 kali seri. Dia tidak yakin bisa masuk 100 besar. Kulit Yun Kexin saat ini pucat. Dia terluka dalam pertempuran dan harus keluar lebih awal. Meskipun dia bisa melepaskannya, dengan 100 teratas yang akan segera diumumkan, dia tetap merasa sedih. Ledakan, ledakan, ledakan. Angin dan guntur menderu dan 20 cincin duel bergabung, membentuk 10 cincin duel yang lebih besar. Kemudian ring duel lainnya tiba-tiba muncul di tengah Cloud Wind Arena. Itu jelas berbeda dari yang lain. Itu adalah platform Wind Cloud. Itu memiliki total 10 sudut, dan memiliki pilar naga di setiap sudut. Penguasa kota-kota penyegel naga berdiri di peron, memegang daftar nama. Dia berkata, sekarang saya akan mengumumkan peserta yang lolos ke pertandingan pemeringkatan. Jika Anda tidak mendengar nama Anda tidak terpilih. Saat penguasa kota membacakan nama-nama itu, ketegangan terakhir hari itu akhirnya hilang. Untungnya, tulisan Murong Chong sudah dibacakan. Ini berarti bahwa 2 orang dari paviliun pedang surgawi berhasil masuk ke dalam peringkat naga sejati. Penguasa kota hanya membacakan 99 nama. Dia tidak membacakan nama yang ke-100. Namun, semua orang tahu bahwa tempat itu disediakan untuk si Maling Xuan. Ini adalah kemuliaan khusus yang disediakan untuknya. Pertandingan pemeringkatan secara resmi akan dimulai 3 hari kemudian. Kami akan mengumumkan peraturannya saat itu juga. Kalian semua sekarang dapat kembali beristirahat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Halaman paviliun pedang surgawi di kota penyegel naga. 3 hari kemudian, Jiang Qi berkata kepada Xiao Chen dan Murong Chong dengan nada serius, Murong Chong, Xiao Chen, pertandingan peringkat akan segera dimulai. Kalian berdua tidak perlu merasakan beban apapun. Paviliun Sabat Surgawi sudah berhutang banyak pada kalian berdua hanya dengan mencapai sejauh ini. Xiao Chen mengangguk dan berkata, urusan manusia ditentukan oleh takdir. Selama saya melakukan yang terbaik, saya tidak akan menyesal. Murong Chong mengatakan hal yang sama. Setelah mencapai sejauh ini, dia telah melihat banyak orang jenius. Selama proses ini, dia telah menjadi dewasa. Jiang Qi tersenyum. Ayo pergi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Wind Cloud platform yang tinggi dengan 10 pilar naga, penguasa kota-kota penyegel naga, Zhong Liang, mengumumkan aturan pertandingan peringkat. Pertandingan pemeringkatan tidak akan membagi peserta menjadi beberapa kelompok. Akan ada total 100 putaran. Dalam setiap babak, setiap peserta hanya akan bertarung 1 kali. Itu berarti akan ada total 50 pertandingan dalam 1 babak. Seperti halnya babak penyisihan, pertandingan pemeringkatan akan menggunakan sistem poin yang sama. Setiap peserta akan memulai dari 0. Setiap kemenangan akan menghasilkan 2 poin, dan setiap kekalahan akan mengurangi 2 poin.
Satu-satunya perbedaan adalah tidak boleh ada hasil imbang, seorang pemenang harus diputuskan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya situasi, seperti pada babak penyisihan, di mana para peserta dapat menyetujui pengundian. Mereka sekarang berada di tahap akhir kompetisi. Tentu saja pihak penyelenggara tidak akan membiarkan situasi seperti itu terjadi. Tidak mungkin menyelesaikan 100 putaran dalam sehari. Jadi, kompetisi akan berakhir sehari sebelum senja atau setelah mereka menyelesaikan 50 ronde. Semua pertandingan peringkat mungkin memakan waktu 4 atau 5 hari. Peraturan untuk babak ini cukup menarik. Setelah bertarung selama 100 pertandingan, kekuatan seluruh peserta pasti akan terungkap, mustahil bagi mereka untuk menyembunyikan kekuatan mereka. Namun susunan pemain pada setiap babak tidak ditentukan oleh peserta sendiri atau melalui undian. Sebaliknya, hal itu diputuskan oleh penguasa kota. Haha, itu bukan masalah. Kediaman tuan kota sangat bisa diandalkan. Mereka tidak akan memihak peserta manapun. Dugaan saya adalah mereka melakukan ini untuk mencegah beberapa super jenius bertemu satu sama lain terlalu dini. Jika para super jenius bertemu terlalu dini, itu tidak akan terlalu menarik. Yang terbaik adalah meninggalkan pertandingan itu untuk nanti. Secara keseluruhan, peraturan untuk pertandingan peringkat ini sesuai dengan norma. Tidak ada hal baru atau sesuatu yang patut dikeluhkan. Semua sekte dan karakter tingkat tua tidak memiliki pendapat apapun tentang hal itu. Ketika tidak ada yang angkat bicara, Zongliang melanjutkan, karena tidak ada keberatan, maka saya mengundang 100 peserta untuk naik ke platform. Kami akan memulai upacara pengumpulan keberuntungan. Setelah ini, putaran pertama pertandingan pemeringkatan akan dimulai. Keberuntungan itu halus dan tidak berbentuk, itu tidak nyata. Bagaimana cara mengumpulkannya? Xiao Chen merasa sangat penasaran dengan upacara ini. Saat dia naik, dia dipenuhi dengan antisipasi. Ada total 11 Wind Cloud Platforms. Selain Wind Cloud Platform tertinggi di tengah, ada 10 orang di masing-masing Wind Cloud Platform bawah. Zongliang menutup matanya dan menyatukan kedua tangannya untuk membentuk segel tangan. Segel tangan ini sangat kuno dan rumit. Namun, dia mengubah posisi 10 jarinya lebih dari 100 kali dalam sekejap. Aura kuno, bermartabat, mengesankan, dan ilahi menyebar dari tubuh Zongliang. Wind Cloud Platform tertinggi di bawahnya mulai bergetar hebat. Mengaum, 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 mengaum. Pada kedalaman yang tidak diketahui di bawah Wind Cloud Platform, 4 raungan naga terpencil mulai bergema dengan cara yang menindas. Raungan naga itu dalam dan berkepanjangan. Ada perbedaan besar dari auman naga yang dikeluarkan oleh naga Qi. Aura kuno dan liar itu memberikan tekanan besar pada 100 peserta. Para peserta merasa sepatu mereka dipenuhi timah, mereka bahkan tidak bisa mengambil langkah. Mereka juga merasa seperti ada batu besar yang menekan dada mereka, sulit untuk ditanggung. Apakah aku salah dengar? Sebenarnya ada 4 auman naga. 4 naga mengaum berarti 4 pembuluh darah naga telah terbangun. Di masa lalu, paling banyak akan ada 2 kebangkitan pembuluh darah naga. Rumor bahwa ini adalah era para jenius memang benar adanya. Keempat Vena naga sudah bangun. Para peserta kompetisi pemuda 5 negara ini akan memperoleh keberuntungan lebih dari 4 kali lipat dari biasanya. Di tribun penonton, banyak kultivator yang pernah menyaksikan kompetisi pemuda 5 negara mengatakan bahwa kebangkitan 4 pembuluh darah naga berarti era kejeniusan telah dimulai. Akan ada kaisar bela diri yang muncul di masa depan. Pada masa kejeniusan seperti itu, ada Kaisar Guntur, Sang Mu. Dia adalah seseorang yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Kaisar Tianwu Agung. Karakter kuat seperti apa yang akan muncul kali ini? Raungan naga mengaduk awan gelap di langit. Tepuk demi tepukan Guntur menggelegar. Suasana seluruh tempat menjadi menindas dan berat. Siu, ketika Guntur berhenti bergemuruh, 100 lubang muncul di awan gelap ribuan meter di atas kota penyegel naga. 100 pancaran cahaya keemasan turun dari langit, tampak seperti pilar cahaya yang menyelimuti seluruh peserta pertandingan peringkat. Teteskan setetes darah pada liontin giok di pinggangmu dan upacaranya akan selesai. Dengan kebangkitan 4 Vena naga, berapa banyak keberuntungan yang dapat Anda kumpulkan akan bergantung pada diri Anda sendiri. Suara agak lemah Zongliang terdengar. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia mengeluarkan liontin giok berbentuk naga. Naga emas kecil itu sedang berenang dengan hati-hati di dalam liontin giok tembus pandang. Xiao Chen menusuk bagian atas jarinya dan memeras setetes darah. Darah meresap ke dalam liontin giok dan meresap ke dalam tubuh naga emas kecil itu. Xiao Chen merasa pikiran dan jiwanya menyatu dengan naga kecil itu.
Naga kecil itu sepertinya telah menjadi inkarnasinya. Terlebih lagi, dia tampaknya telah menjalin hubungan yang lemah dengan keberadaan yang agung. Namun, rasanya sangat pingsan. Semua pertandingan peringkat akan berlangsung di Wind Cloud Platform yang sama. Setelah upacara selesai, 4 wasit muncul di Wind Cloud Platform. Pertandingan peringkat, pertandingan pertama ronde pertama, Wang Quan versus Lin Fei. Wang Quan adalah keturunan salah satu dari 8 klan bangsawan. Mendapat peringkat ke-6 dalam kompetisi pemuda 5 negara sebelumnya, ia adalah raksasa generasi muda sejati. Senjata yang dia gunakan adalah Dragon Fiend Whip yang relatif sulit digunakan. Cambuk Iblis Naga. Menurut cerita, nenek moyang ahli klan Wang telah membunuh naga iblis. Kemudian, mereka mengekstraksi tulang belakangnya dan menyempurnakannya menjadi cambuk iblis naga, lalu memberikannya kepada generasi muda klan Wang untuk digunakan. Lin Fei adalah salah satu ahli dalam daftar peringkat pendatang baru. Teknik pedang pembuluh darah bumi miliknya sangat tidak dapat diprediksi. Yang lebih langka lagi adalah dia telah memahami niat pedang hingga 20%. Meskipun Lin Fei kalah dari Xiao Chen, tidak ada yang akan menyangkal kekuatan Lin Fei. Penonton menduga bahwa meskipun dia tidak akan mampu mengalahkan Wang Quan, dia akan mampu melakukan perlawanan. Jika Lin Fei bisa melakukan perlawanan, dia akan bisa terus berjuang, menyeret keluar ini. Bahkan jika dia tidak bisa memperoleh kemenangan, pertarungan melawan seorang ahli dapat meningkatkan pemahamannya, membantunya meningkatkan budidayanya. Wang Quan menyimpan cambuk iblis naga di ikat pinggangnya. Dia memandang Lin Fei dengan ekspresi santai dan tersenyum. Kamu adalah Lin Fei, kan? Saya telah memperhatikan Anda dan ingin mencoba teknik Sabre Vena Bumi Anda. Buat perubahan Anda. Sikap Wang Quan membuat Lin Fei merasa sangat tidak senang. Dia berkata, jangan terlihat yakin akan kemenangan. Berhati-hatilah terhadap kegagalan yang tidak terduga. Haha, kalau begitu izinkan saya melihat bagaimana Anda akan membuat saya menemui kegagalan yang tidak terduga. Wang Quan tersenyum tipis, tidak mengingat kata-kata Lin Fei. Lin Fei telah mengungkapkan semua kekuatannya dalam pertarungannya melawan Xiao Chen. Wang Quan tidak merasakan tekanan apapun terhadap Lin Fei. Jika bukan karena pertarungan Xiao Chen dengan Lin Fei telah menarik minatnya, membuatnya ingin mencoba sendiri keanehan teknik pedang pembuluh darah bumi, dia bahkan tidak akan repot-repot mengatakan apapun. Weng, Lin Fei segera menghunus pedangnya. Dia tidak punya niat menyembunyikan kekuatannya saat melawan Wang Quan. Sejak awal, dia menggunakan niat pedangnya. Lin Fei mengirimkan sehelai pedang ki dari kakinya dan sosoknya berkedip, dengan cepat tiba di hadapan Wang Quan. Dia memiliki lampu pedang sepanjang 7 meter saat dia merobohkannya. Dengan dukungan niat pedang, cahaya pedang berdenyut dengan sinar dingin. Wang Quan tidak terburu-buru untuk berbenturan dengan lawannya. Dia mendorong tanah dan menghindari cahaya pedang. Selama 10 gerakan berikutnya, Wang Quan terus menghindar, tidak ingin menyerang. Dia melewati lampu pedang yang dikirimkan Lin Fei padanya. Teknik pedang Vena Bumi. Setelah Wang Quan menghindari gerakan lain, Lin Fei akhirnya mengeksekusi teknik pedang pembuluh darah bumi miliknya. Dia menembakkan pedang ki dari kakinya dan, pada saat yang sama, menyerang dengan cahaya pedang di pedangnya. Meskipun Wang Quan sudah mengantisipasi gerakan ini, pedang ki dari kaki Lin Fei masih berhasil membuat lubang di area sekitar dadanya. Jika bukan karena teknik gerakannya yang bagus, serangan ini akan melukainya. Tidak buruk. Melanjutkan, cahaya aneh muncul di mata Wang Quan dan dia tersenyum tipis. Melihat Wang Quan tidak memiliki niat untuk mengeluarkan cambuk iblis naga miliknya, Lin Fei benar-benar marah. Dia menggabungkan niat pedangnya dengan teknik saber pembuluh darah bumi, mengeksekusinya hingga batas kemampuannya. Tiba-tiba, cahaya pedang bersinar terang, menyebabkan angin kencang menderu-deru. Sebelum teknik pedang Lin Fei yang tidak dapat diprediksi, bahaya bermunculan di sekitar Wang Quan, dia seperti daun-daun mati yang tertiup angin. Sepertinya dia akan terluka oleh pedang ki kapan saja. Setelah beberapa lusin gerakan, Wang Quan menggelengkan kepalanya sedikit. Teknik pedang Vena Bumi memang ampuh. Sayangnya, Lin Fei belum memahami keadaan bumi dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuhnya. Wang Quan benar-benar kehilangan minat pada teknik pedang pembuluh darah bumi. Sambil memegang cambuk naga iblis di pinggangnya, dia berkata dengan lembut, sudah waktunya permainan berakhir. Sudah saatnya kamu kalah. Dia dengan lembut mengayunkan tangannya ke atas, melingkarkan cambuk iblis naga di sekeliling dirinya dan membungkus dirinya sendiri. Dia membentuk beberapa bila angin yang terbang ke segala arah. Saat badai bila angin yang dahsyat dikirim,
kekuatan teknik pedang Lin Fei terputus. Dia awalnya bermaksud membangun kekuatan untuk teknik pedang pembuluh darah bumi. Namun, sebelum dia bisa melakukannya, kekuatan yang dia simpan telah tersebar. Wang Quan telah memahami ritme lawannya, dan ketika dia menyerang, dia mengganggu teknik pedang Lin Fei. Dia dengan lembut menjabat tangannya dan cambuk naga iblis terlepas dari seluruh tubuhnya dan terbang menuju dada Lin Fei. Pada saat ini, aura Wang Quan berubah total. Dia tidak lagi tersenyum, dan tatapannya menjadi seram seperti ular berbisa, tanpa sedikit pun emosi. Aura yang kuat mengalir dan segera menekan aura Lin Fei. Lin Fei baru saja mematahkan teknik pedangnya. Ketika dia melihat cambuk yang mendekatinya, itu seperti naga iblis buas yang terbang ke arahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terganggu sejenak. Kak bisa. Pada saat Lin Fei bereaksi, tubuhnya telah terlempar ke udara. Ketika dia mendarat di lantai, dia memuntahkan seteguk darah. Dia juga mengalami patah beberapa tulang rusuk. Segera, liontin giok di pinggang Lin Fei mengirimkan seberkas cahaya keemasan ke liontin giok Wang Quan. Naga emas kecil di liontin giok Lin Fei menjadi sedikit redup. Adapun naga kecil di milik Wang Quan, cahayanya menjadi lebih kaya. Ketika Xiao Chen melihat pemandangan yang luar biasa ini, ekspresi serius muncul di wajahnya. Dia bertanya dengan ragu, apa yang terjadi? Penatua pertama Jiang Qi menjelaskan, ini adalah merebut keberuntungan. Naga emas kecil di liontin giok adalah keberuntungan yang Anda peroleh dari pembuluh darah naga. Setiap kali Anda mengalahkan seseorang, Anda dapat dengan paksa merebut sebagian keberuntungan lawan Anda. Ketika jumlah tertentu telah terkumpul, naga emas ini akan pecah. Pada saat itu, Anda akan dapat memperoleh lebih banyak keberuntungan. Xiao Chen tiba-tiba mengerti. Dia berkata, saya mengerti. Tidak heran penguasa kota mengatakan bahwa jumlah keberuntungan yang bisa kita peroleh akan bergantung pada kita. Merebut kekuasaan dengan kekerasan seperti ini tampak sangat kejam bagi peserta yang lebih lemah. Hukum alam, di mana yang kuat memangsa yang lemah, terlihat jelas di sini. Xiao Chen meratapi dirinya sendiri, terlepas dari apakah ini era terbaik atau era terburuk, pada akhirnya, era jenius adalah panggung bagi yang kuat. Yang lemah hanya bisa menjadi batu loncatan bagi yang kuat, memungkinkan mereka untuk mendaki lebih jauh. Kompetisi berlanjut. Ada total 50 pertandingan, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk bertarung sekali. Sekarang giliran Bai Qi. Lawannya adalah ahli pedang marsial monark setengah langkah kesempurnaan kecil. Menghadapi Bai Qi, yang memiliki niat pedang kesempurnaan kecil, peserta tersebut dengan tegas memilih untuk mengakui kekalahan. Liontin giok si pedang itu segera mengirimkan seuntai cahaya keemasan ke dalam liontin giok Bai Qi. Pertandingan 36, Xiao Chen versus Duan Muqing. Ketika Xiao Chen mendengar nama Duan Muqing, dia agak terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang lain dari negara Qin besar akan berhasil masuk dalam 100 besar. Terlebih lagi, itu adalah seseorang yang dia kenal. Di Wind Cloud Platform, Duan Muqing memandang Xiao Chen berjubah putih. Mata dinginnya menunjukkan ekspresi tak berdaya. Di masa lalu, Xiao Chen bahkan tidak bisa menahan serangan telapak tangan dari Duan Muqing. Namun, setelah pertempuran di Paviliun Sabat Surgawi, yang membuatnya terkenal, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mengejarnya. Sekarang, Xiao Chen adalah pendatang baru yang terkenal dan berbakat, salah satu favorit untuk peringkat 10 besar dalam kompetisi pemuda 5 negara. Di sisi lain, Duan Muqing harus bertarung dengan sengit dan dia hanya berhasil mencapai 100 besar.